Selamat malam sahabat Primen. Apa kalian tahu, kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia keluar dari mulut kecil, tanpa niat menyakiti, tanpa tahu dampaknya. Kisah dimulai di malam itu. Ruang makan terasa begitu hangat di bawah cahaya lampu kuning yang temaram. Nina, dengan penuh kasih sayang, menyendokkan sup hangat ke dalam mangkuk Raffi, putranya yang baru berusia 6 tahun. Suasana terasa damai, seperti malam-malam biasa yang mereka lalui bersama sebagai sebuah keluarga kecil yang bahagia. Sambil terus menyendok, Nina bertanya dengan lembut. Sebuah pertanyaan sederhana yang biasa ia lontarkan. "Besok ayah pulang cepat kan?" tanyanya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia membayangkan suaminya, Bima, akan pulang lebih awal untuk menghabiskan waktu bersama mereka. Raffi, dengan semangat khas anak-anak, mengangguk cepat. Mulutnya yang mungil, penuh dengan makanan, tapi matanya berbinar cerah. "Iya Bu," kata ayah, "besok mau ke rumah Tante Lila lagi," jawabnya dengan riang, tanpa beban sedikit pun. Kata-kata itu meluncur begitu saja, polos dan jujur, seperti semua hal yang keluar dari mulut seorang anak kecil. Seketika, gerakan tangan Nina berhenti di udara. Sendok yang ia pegang menggantung, seolah waktu ikut membeku bersamanya. Kehangatan di ruang makan itu tiba-tiba terasa lenyap, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk. "Ke rumah siapa sayang?" Suara Nina terdengar sangat pelan, hampir seperti bisikan yang tertiup angin. Seolah ia takut mendengar jawaban yang akan datang. "Tante Lila," ulang Raffi dengan polosnya, sama sekali tidak menyadari perubahan atmosfer di sekelilingnya. Ia bahkan menambahkan detail yang membuat jantung Nina serasa berhenti berdetak. "Itu loh, tante yang sering datang ke rumah kalau ibu lagi kerja." Dunia Nina seakan runtuh dalam sekejap. Ruangan yang tadinya terasa hangat dan penuh cinta, kini menjadi sunyi senyap. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seolah menghitung setiap detik dari kehancuran yang baru saja dimulai. Di seberang meja, Bima, suaminya, langsung menegang. Wajahnya yang semula tenang kini pias, penuh kepanikan yang tak bisa disembunyikan. "Raffi," katanya dengan cepat. Suaranya terdengar sedikit bergetar, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Makan dulu ya nak, nanti supnya dingin." Namun, kepolosan Raffi tidak bisa dibendung. Ia menggelengkan kepalanya dengan kuat, menatap ayahnya dengan bingung. "Loh, kan kemarin ayah bilang jangan cerita-cerita ke ibu tentang Tante Lila," katanya, dengan logika seorang anak yang lurus. "Tapi kan bu guru di sekolah bilang, kita tidak boleh bohong." "Bohong itu dosa ayah." Sebuah pernyataan sederhana, namun dampaknya luar biasa. Kalimat itu bagaikan palu godam yang menghantam sisa-sisa harapan Nina. Semua kepingan teka-teki yang selama ini mengganggunya telepon diam-diam, pulang larut malam, aroma parfum asing semuanya, kini menemukan jawabannya. Ia tidak lagi menatap Raffi. Pandangannya beralih, terkunci pada Bima, suaminya. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh luka. Sebuah tatapan yang tidak lagi memerlukan penjelasan, karena kebenaran sudah terpampang begitu jelas di depan matanya. Dengan suara yang bergetar menahan tangis, Nina bertanya pelan, "Sudah berapa lama?" Pertanyaan itu bukan lagi sebuah tuduhan, melainkan sebuah permintaan pengakuan atas luka yang telah ditorehkan begitu dalam. Pertanyaan yang menggantung di udara, menuntut sebuah jawaban yang sebenarnya sudah ia ketahui. Bima tidak mampu menjawab. Ia tidak sanggup menatap mata istrinya. Pandangannya jatuh ke permukaan meja makan, seolah mencari tempat untuk bersembunyi dari kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Keheningannya adalah jawaban yang paling menyakitkan. Di tengah reruntuhan itu, Nina menarik napas dalam-dalam. Ia mengalihkan pandangannya kembali pada Raffi, satu-satunya sumber kepolosan di ruangan yang penuh pengkhianatan itu. Tangannya terulur, dengan lembut mengusap kepala putranya. Ada rasa sakit dan cinta yang bercampur aduk dalam sentuhannya. "Terima kasih ya nak,
sudah jujur sama ibu, katanya dengan suara lirih, nyaris tak terdengar. Sekarang, Raffi pergi main dulu di kamar. Ya, Raffi, yang masih terlalu kecil untuk memahami badai yang baru saja ia ciptakan. Mengangguk patuh, ia turun dari kursinya dan berlari kecil menuju kamarnya, mungkin untuk bermain dengan mobil-mobilannya. Ia pergi tanpa pernah tahu bahwa satu kalimat jujur yang keluar dari mulut mungilnya baru saja meruntuhkan sebuah bangunan yang mereka sebut rumah tangga. Malam itu, tidak ada teriakan yang memecah kesunyian, tidak ada piring yang pecah atau amarah yang meledak-ledak. Yang tersisa hanyalah keheningan yang memekakkan telinga. Keheningan yang lebih menyakitkan daripada pertengkaran paling hebat sekalipun. Di ruang makan itu, dua orang dewasa duduk dalam diam, terpisah oleh sebuah rahasia yang kini telah menjadi jurang pemisah. Sebuah kejujuran kecil dari seorang anak telah membuka sebuah pintu besar bernama kebenaran. Kebenaran yang selama ini coba ditutup rapat-rapat, disembunyikan di balik kebohongan dan sandiwara. Malam itu, Nina dan Bima belajar pelajaran yang sangat pahit, bahwa tidak ada rahasia yang benar-benar aman, terutama di hadapan hati seorang anak yang masih murni dan jujur. Hati yang tidak mengenal tipu daya, yang hanya tahu bahwa kebenaran harus selalu diucapkan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kejujuran, sekecil apapun, memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan. Namun pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Terkadang melalui cara yang paling tidak kita duga. Dan dari seorang anak kecil, orang dewasa dipaksa untuk bercermin bahwa kebohongan hanya akan melahirkan luka yang lebih dalam. Tidak ada teriakan malam itu, tidak ada amarah yang meledak, hanya kejujuran kecil yang membuka pintu besar bernama kebenaran. Dan orang dewasa belajar bahwa rahasia tidak pernah aman di hadapan hati yang masih jujur. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan cerita ini jika kamu merasa terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan alasan yang sudah biasa, jam berdetak lebih lambat saat pintu tertutup tanpa pamit yang hangat. Di sakunya tersimpan masa lalu, nama lama yang tak pernah benar-benar berlalu. Senyumnya pulang bersama dusta di rumah yang masih percaya sepenuh jiwa. Rahasia tumbuh di antara doa, disirami dusta yang pura-pura setia. Ayah lupa kebenaran punya mata yang melihat luka sebelum terluka. Seorang anak menyimpan tangis di balik mainan yang mulai usang. Dia melihat tangan ayah menggenggam, bukan tangan ibu yang dulu menenangkan. Ia belajar arti kehilangan sebelum tahu arti pengkhianatan. Hatinya kecil, suaranya gemetar.